Kenapa Muhammadiyah selama Orde Baru bisa eksis? Karena orang-orang Muhammadiyah itu berpendidikan tinggi, akses masuk ke mana? Pegawai negeri sipil terbuka dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan sarjananya itu masuk ke sektor-sektor pemerintahan. Bukan berarti Orde Baru itu menyetujui Muhammadiyah untuk mengelola semuanya. Enggak, ya karena orang-orang warga Muhammadiyahnya memang aktif masuk tersebar di ASN, jadi ASN. Ada yang di Polri, ada yang di TNI, ada yang di jadi pegawai negeri sipil di semua kementerian ada orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena aksesnya pendidikan. Itu pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah puluhan tahun. Kampus-kampus itulah yang kemudian menyuplai tenaga kerja pegawai negeri sipil. Kalau nggak ada Muhammadiyah, nggak ada kampus-kampus Muhammadiyah yang meluluskan sarjana-sarjana yang digunakan untuk menjadi pegawai negeri sipil, itu orang-orang pemerintahan semuanya isinya Kristen. Lulusan Atmajaya, lulusan UKI, Tas Kristen Indonesia, lulusan mana itu Salatiga, UKSW, lulusan mana lagi? Karena Kristen yang bisa membangun kampus-kampus perguruan tinggi itu yang melahirkan sarjana-sarjana. Kalau nggak ada Muhammadiyah, siapa yang bisa mengimbangi, Pak? Itu aja Muhammadiyah udah banyak warganya yang masuk di pemerintahan, tapi tetap petinggi-petinggi, menteri-menteri zaman Orde Baru itu dikuasai siapa? Semua menteri ekonomi Kristen. Bisa dilacak. Ini sejarah. Alhamdulillah, kita nggak pernah minta-minta, kita nggak pernah maksa-maksa orang Muhammadiyah suruh jadi menteri atau suruh jor-joran bantu fasilitas Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah itu ada semangat gotong royong, semangat untuk mujahadah, semangat untuk membangun amal usaha dari kantong-kantong kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tomang, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Majelis dan Ortom Muhammadiyah Tomang, para sesepuh, para tetua, hadirin hadirat, para guru, dan seluruh unsur pimpinan serta warga Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Tomang, Jakarta Barat, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan izin Allah dalam rangka memperingati milad Muhammadiyah yang ke-109 tahun. Alhamdulillah. Nikmat panjang umur, usia bagi manusia sebagai hamba Allah, bagi individu, ini adalah satu karunia yang besar. Apalagi kalau nikmat usia itu untuk sebuah organisasi. Sebab organisasi ini bukan badan manusia.
Organisasi itu adalah kumpulan dari banyak manusia. Organisasi itu bukan bangun rumah pribadi, bukan mengoleksi mobil pribadi, tapi organisasi itu membangun amal usaha, membangun sekolah, membangun rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk pendidikan sosial dan dakwah. Maka sebuah organisasi yang mencapai lebih dari 1 abad, yang tidak pernah berhenti untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara, melahirkan banyak tokoh-tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dan terus-menerus memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara kita. Siapapun yang berkuasa, periode apapun itu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian dari sebuah gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kita mempelajari dan merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 104, yang biasa dijadikan sebagai ayat simbol Muhammadiyah secara umum. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian itu ada segolongan umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu adalah ciri masyarakat Islam yang mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pimpinan dan warga Muhammadiyah Tomang, mobil khusus tadi yang disebut oleh Pak Ketua, guru-guru di perguruan Muhammadiyah Tomang ini yang mungkin belum begitu mengenal perjalanan dan pertumbuhan serta perkembangan organisasi Muhammadiyah ini, mari kita sama-sama tingkatkan. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita tingkatkan komitmen kita untuk menghidupi Muhammadiyah ini sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang meneruskan misi dan risalah seluruh nabi dan rasul. Ya. Seluruh nabi dan rasul itu dihadirkan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk apa? Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk meluruskan fitrah manusia yang bengkok, yang menyimpang dari ajaran tauhid. Karena tauhid itu adalah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh manusia seluruhnya ketika mereka pertama kali lahir ke dunia ini. Itulah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi. Dua orang tuanya nanti yang akan menyebabkan dia keluar dari fitrah Islam itu. Bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Fakta yang disebutkan oleh Rasulullah ini dikuatkan oleh legitimasi Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah, ingatlah ketika Allah Tuhanmu itu mengambil dari anak-anak Adam sejak mereka berada di dalam sulbi orang tua mereka, dan Allah mempersaksikan mereka seluruh anak Adam ini, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang memberi rizki kalian, yang memberikan kalian kehidupan, yang memberikan kalian semua fasilitas di muka bumi ini dari sebelum lahir sampai kalian mati, yang mengutus para nabi dan rasul untuk menjaga fitrah-fitrah kalian itu. Alastu birabbikum, kita semua ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, bukankah aku ini Rabb kalian, maka kita semua menjawab, bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kita semua ini sudah berikrar. Kita ini sudah bersahadat di alam arwah. Syahadat kita setelah lahir di dunia kita tegaskan ulang untuk memperkuat syahadat kita di alam arwah. Syahadat itulah yang melingkari apa? Melingkari lambang Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat inilah yang membedakan mana orang kafir, mana yang mukmin. Syahadat inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menjadi kunci kita yang mesti kita bawa untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu paham la ilaha illallah kunci surga? Woi, ada yang bilang katanya la ilaha illallah bukan kalimat tauhid, bukan kunci surga. Kata orang Betawi, bukan kunci surga, bukan penghalang kita dan neraka. Tapi dia bilang katanya ini adalah persatuan. Maksud lo apa? Persatuan agama. Palelo peang. Siapa di sini orang Betawi? Semua orang Betawi sini, Toma. La ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang diperjuangkan oleh seluruh nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, la ilaha illallah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah semua tuhan-tuhan selain Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali diwahyukan oleh Allah Ta'ala la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Buat apa para nabi dan rasul ini mengusung kalimat tauhid? Untuk menyelamatkan manusia dari neraka, dari siksa Allah, supaya manusia ini nanti di akhirat selamat bisa masuk surga. Amin ya rabbal. Kalau la ilaha illallah ini bukan kalimat tauhid, kalau la ilaha illallah ini bukan kunci surga, maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngawur semua. Apa contoh yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada cerita
Bu, Bu, yang di belakang kok masih senderan ya? Lemes amat romannya. Woi, udah ngopi? Belum? Hari Selasa kagak puasa, tenang aja. Ada cerita Rasulullah SAW selama hidupnya beliau ini di Madinah. Ini ada anak kecil Yahudi suka ngintil, tahu ngintil? Namanya anak-anak, ya kan? Ngintilin. Kalau Nabi ke masjid, dia yang rapiin sendal Nabi. Dia yang simpen tuh sendal. Nabi keluar masjid, dibawain sendalnya. Nabi mau pulang ke rumah, diikutin ngintil. Senang aja, ini anak Yahudi, anak kecil ini nggak ngerti siapa itu Nabi Muhammad, tapi senang dia dengan perangainya, senang dengan kepribadiannya, senang dengan auranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi dari rumah atau dari luar jalan masuk ke Madinah, mau ke masjid, itu selalu dikintilin ini sama ini anak kecil orang Yahudi. Tiap hari sampai anak itu sakit menjelang sakaratul maut. Nabi dikasih tahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, anak kecil Yahudi yang suka ngintilin Anda sedang sakit. Ayo, kata Nabi, kita tengok. Masya Allah, ditengok sama Rasulullah. Sampai datang masuk ke rumahnya ini anak Yahudi. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi menjenguk anak kecil Yahudi ini, lalu beliau duduk di samping kepala anak kecil Yahudi ini, dia usap kepalanya. Gimana sih kalau kita nengok orang sakit? Ya, kalau kagak ada corona, gimana nengok orang sakit? Ya kan? Kita pegang tangannya, kita elus dadanya, kita pegang kepalanya, ya enggak? Kita cium, kita doain. Kalau di sakratul maut kita talqin, la ilaha illallah. Beliau duduk di samping kepala anak kecil Yahudi ini, diusap, disentuh tangannya, diusap dadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aslim. Beliau bilang kepada anak Yahudi ini, masuk Islam lah. Masuk Islam syaratnya apa? Syahadat, bos. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Atau kalau kepanjangan cukup la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sama aja. Betul. Ya. Aslim, kata Nabi. Ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Nabi dakwah kepada anak kecil orang Yahudi. Ya. Lalu kemudian anak kecil itu mandang kepada bapaknya, fanazara ila abihi wa huwa indahu. Sambil dia melihat bapaknya nih anak, ya, sambil dia ngelirik, ngelihat, pengen tahu respon bapaknya. Wahai ayahku, bagaimana? Nabi Muhammad ini minta saya masuk Islam, minta saya mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka kata si bapaknya ini, yang orang Yahudi itu, apa kata bapak ini kepada anaknya? Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim itu, ikuti perintahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Habis itu Nabi keluar.
Nggak lama keluar, bapaknya lari. Muhammad, Muhammad, anakku udah meninggal. Inna lillah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis ini hadis sahih ini Pak, hadis Bukhari. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari itu Nabi kemudian langsung spontan bilangnya apa? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Nabi salah nggak ini? Gue tanya sama lo, Nabi salah kagak? Bener Nabi mah. As-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia selamat dari neraka, artinya apa? Bakal masuk. Karena nggak ada amal lain. Islam ini kalau dia menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua dosa-dosa yang masa lalu dilakukan oleh orang kafir itu, termasuk kekafiran dan kemusyrikannya, semua dihapus total, dibersihkan, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Jadi tua aki-aki ngomong, bener kagak itu? Dia bilang masuk surga cuma kalimat la ilaha illallah. Waduh, benar-benar nih orang. Ya. Ngomong sampai kumur-kumur loh. Berbangun tidur belum cuci mata, masih ngelindur ngomong aja. Ya. La ilaha illallah, la haula wala quwwata. Ini fitnah zaman sekarang. Yang bikin fitnah terhadap Islam ini zaman sekarang bukan orang kafir lagi, orang Islam. Bukan orang Islam biasa lagi. Yang dianggap ulama yang bikin fitnah terhadap Islam sekarang. Yang bisa memurtadkan umat Islam. Lah kalau orang Islam percaya sama omongan itu tadi, nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan diucapkan oleh Rasulullah SAW, jadinya apa? Ya murtad Pak. Ya. Mendustakan apa yang diucapkan dan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul, menentang gak itu? Menentang. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk. Udah jelas ayatnya, udah jelas hadisnya, sunnah nabinya. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Yang diikutin siapa? Misionaris, orientalis. Itu yang nyebar-nyebar begitu, omongan tadi itu biasanya orientalis. Yang nyebarin begitu biasanya misionaris untuk memurtadkan umat Islam. Nggak usah mati-matian bela la ilaha illallah, nggak usah pakai ideologi tauhid la ilaha illallah. Nah, itu misionaris. Kita ini sama semua, termasuk ente nyembah beribadah kepada Allah tiap hari, sholat 5 waktu, ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada gambar Yesus katanya. Dablok, sablon emang. Ya. Ini apa-apa? Ya, ini fitnahnya luar biasa. Ini yang biasa diomongin sama misionaris, yang dituduh oleh orientalis. Katanya Nabi membiarkan gambar Bunda Maria dan Yesus itu ada di dalam Ka'bah, di tiang-tiangnya. Nabi itu semua minta hapus semuanya. Karena zaman dulu orang mahat itu kan pakai apa? Pakai chat apa itu? Dulu belum ada chat.
Ya, cat apa itu sekarang? Mau Wilek, apa itu? Merek macam-macam zaman sekarang ya. Cat zaman sekarang mah gampang hilang, Pak. Ya, Pak ya. 5 tahun, 10 tahun hilang. Coret hilang. Zaman dulu itu pakai bahan-bahan dari alam. Alami. Pahatan dicoret, dikasih warna gitu ya. Coba lihat aja bangunan di Istanbul, bangunan di Roma, di mana di Andalusia itu kenapa masih ada bekas-bekas gambar ya. Kemudian jangankan di Masjid Hagia Sophia aja deh, Hagia Sophia itu Istanbul itu yang kemarin baru dirubah lagi jadi masjid setelah jadi museum. Tadinya gereja jadi masjid berubah jadi museum sama si Ataturk, orang gila ya kan. Sekarang dibebasin lagi jadi masjid ya. Itu kan masih ada bekas gambar-gambar Bunda Maria Yesus di atas itu. Kenapa? Karena memang zaman dulu orang punya teknik menggambar itu canggih. Sampai warnanya aja masih ada. Udah ribuan tahun. Nah, yang menggambar Bunda Maria dan Yesus itu di dinding di tiang di dalam Ka'bah itu dulu memang orang Romawi Timur, asalnya dari Konstantinopel juga tuh orang. Ini dalam riwayat satu kitab. Tenaga mereka dipinjam, digunakan oleh pemuka-pemuka musyrikin jahiliyah untuk merenovasi Ka'bah setelah Ka'bah itu hancur kena banjir bandang. Jadi bukan cuma di Kalimantan doang banjir, bos. Woi, 21 hari. Zaman kita dulu Jakarta tahun jebot ya. Di Kalimantan. Jadi bukan cuma Kalimantan banjir, Mekah banjir. Kenapa? Mekah itu lembah, dataran rendah, sekelilingnya gunung-gunung. Hujan, banjir pasti. Ya. Hancur itu bangunan Ka'bah, maka itu setelah lahirnya Nabi SAW. Setelah Amul Fil, tahun gajah. Ini pernah. Hancur Ka'bah, kemudian dibangun ulang. Dan kemudian orang-orang musyrikin Mekah ini dengar ada orang dari Romawi Timur lagi bersandar di kota Jeddah. Jeddah dulu namanya bukan Jeddah kali ya. Karena masih jaraknya 1 jam dari Mekah. Itu bandar dekat pantai tepi laut. Maka mereka bawa alat-alat itu termasuk kayu-kayu yang besar-besar. Nah, dibawa ke Mekah untuk membangun merekonstruksi Ka'bah. Nah, si orang Kristen ini, pemahat-pemahat ini, dia iseng, dia bikin tuh gambar-gambar begitu. Dikirain ini tempat penyembahan segala macam agama. Buat tanda doang. Ya. Tapi setelah Nabi SAW masuk kota Makkah, Fathu Makkah, Nabi meminta semua patung dan gambar itu dimusnahkan, dihancurkan. Bagaimana caranya? Semua yang berbatu-batuan itu semua dihancurin. Sambil Nabi mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu Nabi cuma nyentuh berhala itu pakai tongkatnya doang. Hancur. Itu tongkatnya luar biasa itu Nabi. Semua 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah hancur. Lalu kemudian Nabi mau masuk Ka'bah, menghancurkan semua berhala yang di dalam Ka'bah. Nabi minta sahabat-sahabat untuk masuk dulu, hancurkan yang ada. Kalau ada gambar, kalau ada patung, ada apa ya, hapus. Nabi bilang, ini bagaimana ya Rasulullah? Kata sahabat, masih ada nih gambar yang belum bisa kehapus. Udah, ambil sini air. Saya mau ambil air. Kalau kata kita apa deh itu? Ya, mau digosok, mau dipel, biar kagak ada kelihatan. Ya, itu gambarnya hilang tuh warna-warnanya. Ya, tapi memang zaman dulu susah, teknologinya lebih canggihan dia daripada orang Mekah, susah untuk menghapus gambar atau bekas-bekas sisa gambarnya Bunda Maria dan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah takdir qadarullah. Di zaman Khalifah Abdullah bin Zubair, beliau mendeklarasikan diri sebagai khalifah kaum muslimin di Mekah. Ya, Mekah itu kemudian diserang oleh Bani Umayyah. Ka'bahnya ya, itu akhirnya kena
serangan, dengan manjanik, dengan batu api, akhirnya hancur. Nah, akhirnya itu tiang-tiang kayu semuanya ikut hancur. Iya kan? Alhamdulillah. Udah bangun baru lagi, udah kagak ada sekarang. Ente ngimpi mau masuk Ka'bah cuma pengen lihat foto-foto gambar Yesus di situ. Ngimpi ente. Udah kagak ada tuh barang. Ya, alhamdulillah. Jadi Nabi SAW tegas, apalagi hadis-hadisnya, baginda Rasulullah SAW nggak suka ada patung, nggak suka ada gambar, dan minta umat Islam ini untuk tidak mengagung-agungkan, ya, apa namanya, tokoh-tokoh kemudian dibikin patung. Makanya jangan kebanyakan bikin patung. Ya, bikin patung atau dua aja. Jangan tiap kota ntar mau bikin patung. Patung siapa? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid. Makanya kalau Muhammadiyah mau bekerja ikhlas, ikhlas itu intinya apa? Tauhid. Istiqomah intinya apa? Tauhid. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tauhid dulu baru istiqomah. Gimana ente mau istiqomah kalau nggak bertauhid? Betul? Insya Allah. Makanya di Muhammadiyah ini merawat tauhid, menjaga tauhid itu adalah nomor satu. Ya. Membersihkan tauhid dari segala macam kemusyrikan, dari khurafat, dari takhayul, dari macam-macam yang bertentangan dengan nilai tauhid. Itu adalah dakwah yang paling utama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman sekarang ini jangan sampai terbawa-bawa, terseret-seret oleh gelombang arus liberal. Insya Allah Muhammadiyah harus istiqomah di atas garis tauhid, membela agama Allah, harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ya, ikhlas dalam perjuangan kita untuk menegakkan kalimat tauhid dan untuk menjaga serta merawat NKRI, karena ini adalah merupakan konsensus bapak-bapak kita, para pendiri bangsa, termasuk banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang perannya sangat menentukan rumusan Pancasila yang ada sekarang ini. Ya, di situ ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Profesor Kahar Muzakir, ada Mr. Kasman Singodibejo. Ditambah lagi Teku Muhammad Hasan. Ini semua orang Muhammadiyah. Ya. Bung Karno aja nggak berani ngadep Ki Bagus. Kenapa? Karena Ki Bagus tuh orangnya teguh. Kagak mau, kalau udah bilang kagak, kagak. Ya, udah bilang putih-putih, hitam-hitam. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu bagi Ki Bagus Hadikusumo itu harga mati. Woi, jangan sampai anak cucu keturunannya, bukan keturunan biologis ya, kita ini warga, ini jangan sampai perjuangan kita ini jauh dari apa yang diperjuangkan Ki Bagus. Ki Bagus itu marah ketika ketuhanan itu direvisi dengan kewajiban, ya, melaksanakan Islam bagi pemeluknya. Itu kata beliau nggak bisa buat para pemeluknya. Negara itu harus melaksanakan syariat Islam. Jadi kata beliau itu sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam, titik. Cuma ada kompromi-komprominya, ya udahlah. Nah, yang lain-lain pada ngusul. Bung Karno udah pusing tuh ngadepin Ki Bagus. Ya. Udah pokoknya aja udah. Ya. Ya udah komprominya bagi para pemeluk. Artinya apa? Pelaksanaan syariat Islam itu wajib bagi pemeluk-pemeluknya, bukan wajib bagi negara, gitu. Ya udah mendingan. Mau diganti lagi, marah dia. Ketuhanan
Dihapus 7 kata ketuhanan doang. Iya. Maka dicari kompromi, diyakinkan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kata Bung Karno, kalau kita udah stabil, udah tidak ada rong-rongan dari penjajah, dari sekutu yang mau masuk lagi ke Indonesia, udah nggak ada lagi perjuangan revolusi kemerdekaan, nanti bapak-bapak tokoh-tokoh Islam bisa mengusulkan di Majelis Konstituante perumusan undang-undang dasar kita. Itu janjinya Bung Karno. Ya. Kalau umat Islam ingin memenangkan menjadikan Indonesia negara Islam, negara berdasarkan agama Islam, ya tokoh-tokoh Islam ini harus memenangkan. Kan masa 90 berapa persen tuh kata Bung Karno dulu, 95% penduduk Indonesia ini Muslim, masa iya kagak bisa menang katanya, kan begitu janjinya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita untuk menjaga konsistensi perjuangan kita untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bicara tauhid ini apalagi, bukan cuma anak Yahudi. Ya. Pamannya sendiri Abu Thalib. Ya kan? Kurang apa Abu Thalib menjaga, melindungi Nabi? Ya. Bahkan berani berhadap-hadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy yang lain untuk menjaga dan melindungi Muhammad, keponakannya, sampai ketika Abu Thalib ini sakaratul maut, ya, itu ditongkrongin sama orang-orang musyrik, sama Abu Lahab, Abu Jahal, ya, ditongkrongin supaya apa? Jangan sampai nih Abu Thalib murtad dari agama nenek moyang. Jangan sampai dia masuk Islam. Nabi Muhammad ada di situ, tapi ada Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu gosok lainnya. Ya. Nongkrongin di situ supaya apa? Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira ngertian mana ini? Abu Jahal sama Abu Lahab apa Abu Syakur? Tahu dia. Abu Lahab, Abu Jahal ini tahu nih konsekuensi la ilaha illallah, dia selamat bakal dari bisa menyebabkan dia betul-betul masuk Islam, selamat dia dari siksa neraka. Ya. Sama orang zaman sekarang yang bilang la ilaha illallah bukan untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib kita sembah, dan dengan kalimat itu kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib, datanglah Nabi SAW, ditanya oleh Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Nabi, adiknya siapa? Abu Thalib. Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bisai? Apakah engkau berguna, bermanfaat untuk Abu Thalib walaupun dengan manfaat yang kecil? Iya, Abu Thalib mungkin enggak la ilaha illallah, tidak menyatakan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia enggak masuk Islam, tapi kata Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, apakah engkau akan berguna, bermanfaat untuk Abu Thalib ini meskipun sedikit? Ya, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, karena Abu Thalib ini melindungimu dan dia marah kalau engkau disentuh oleh orang-orang musyrik. Apa jawab Nabi SAW? Naam, saya bermanfaat iya, tapi sedikit. Bermanfaatnya apa? Siksa nerakanya Abu Thalib itu yang paling ringan. Huwa fi dhahdahin minan nar. Dia siksanya di neraka itu cuma di tepian jurang neraka, bukan di dalamnya. Tapi kena jilatannya juga, ya kena lah bos. Iya, ente mau dekat-dekat matahari sono, kagak masuk matahari, ente deket doang, hancur. Ya Pak ya. Sama sama neraka, ente cuma di tepian jurangnya doang, ya kena, hancur juga. Tapi juga paling ringan. Kagak ditusuk, kagak digergaji, kagak disetrika, ya enggak? Dia cuma kena jilatannya doang. Kana fi dhahdahin minan nar. Kata Nabi SAW,
Abu Thalib itu siksanya cuma ada di tepian jurang neraka. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena dia bantu saya, dia udah ada di keraknya neraka. Artinya apa? La ilaha illallah sakti nggak ini? Sakti, bos. Ya. Makanya bagi kita ini menjunjung tinggi la ilaha illallah itu adalah merupakan inti daripada agama Islam. Jangan kayak orang sekarang. Satu bilang la ilaha illallah bukan kunci surga, satu lagi ada kelompok liberal yang pengen menyatukan semua agama-agama. Mau disatukan jadi namanya Abrahamic religion, agama Ibrahim. Yahudi, Kristen, Islam disuruh masuk jadi satu, fusi kayak P3. Ya. Siapa di sini yang tahu P3? Iya. Ya, P3 zaman dulu perjuangkan Islam. Ada wakil-wakil NU dari Muhammadiyah, dari Masyumi, Parmusi dan sebagainya. Ya kan? Tapi kemari-mari ya P3-nya bingung juga kita ini. Ya. Kalau kemarin istilahnya partai semangka. Apa semangka? Kulitnya hijau, isinya ya kalau nggak merah kuning, ada kuning juga kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekarang ini kita harus hati-hati ya. Kita membangun fasilitas, membangun amal usaha, harus terus kita berikan kontribusi kepada umat dan bangsa, tapi jangan lupa kita jaga akidah grassroots umat kita ini. Jangan sampai kita sibuk membangun amal usaha, lalu kita abai terhadap dakwah grassroots, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah menjaga umat ini dari pemurtadan, karena itu nggak berhenti-berhentinya itu. Ya. Dengan 1001 cara, apalagi sekarang di zaman era media sosial, ono ditunjukkan, ya, diperkenalkan, dipropagandakan. Ada pendeta mantan ustadz katanya pernah belajar di Muhammadiyah lagi. Hancur. Ya, ada yang begitu? Ada. Jadi luar biasa propaganda ini, tantangan kita ini sampai ke situnya. Ya. Nggak berhenti-berhentinya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Tujuan mereka itu adalah untuk memurtadkan kamu dari agama Islam. Kita diperangi dari segala penjuru, diserang dari segala penjuru, tujuan untuk memurtadkan kita dari Islam. Ya. Maka itu kita harus jaga ini Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus istiqomah. Kita harus ikhlas. Ya. Muhammadiyah jangan hanya ikhlas ketika berada di dalam kekuasaan, tapi di luar kekuasaan pun kita mesti ikhlas. Insya Allah. Ya biarin aja kalau ada orang ngomong, ya, ada orang nyinyir, ada orang menghina atau menyudutkan. Ya. Itu Muhammadiyah udah kenyang zaman Orde Baru katanya. Ya. Ada yang menuduh begitu? Ya ada. Padahal di zaman Orde Baru itu yang menguasai birokrasi agama itu bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, bukan Serikat Islam. Apa yang berkuasa? Ya Islamnya Golkar. Ya Pak ya. Siapa yang mau dukung Golkar, lu gua kasih fasilitas. Ya kan? Nggak peduli NU, Muhammadiyah. NU kalau dukung Golkar dikasih fasilitas. Ada buktinya banyak. Pesantren-pesantren yang dukung Golkar dulu, walaupun NU dikasih jor-joran. Jadi jangan bilang menuduh Muhammadiyah kenyang. Ya yang kenyang siapa dulu? Yang dukung Golkar. Jadi bukan Islam Masyumi, bukan Islam NU di zaman Orde Baru itu yang berkuasa. Ya Islam yang mendukung agenda pembangunan Orde Baru. LDII dukung Golkar. Ya, dulu namanya apa itu? Satkar Ulama.
Islam Jamaah atau apalah namanya, ya, jadi LDI, dukung, ya, kasih fasilitas buat Golkar gede di mana-mana, ya, apalagi yang dukung Golkar, ya begitu. Jadi jangan kita ini main tuduh orang kalau enggak golongan kita berarti si fulan yang kenyang, ya. Maka itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketua, Muhammadiyah ini kaya raya, ya, yang miskin pengurusnya. Yang enggak, ya, yang miskin pengurusnya itu, ya, itu karena zuhud. Ya. Kenapa Muhammadiyah selama Orde Baru bisa eksis? Karena orang-orang Muhammadiyah itu berpendidikan tinggi, akses masuk ke mana? Pegawai negeri sipil terbuka, ya, dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan sarjananya itu masuk ke sektor-sektor pemerintahan. Bukan berarti Orde Baru itu menyetujui Muhammadiyah untuk mengelola semuanya. Enggak, ya, karena orang-orang warga Muhammadiyahnya memang aktif masuk tersebar di ASN, jadi ASN. Ada yang di Polri, ada yang di TNI, ada yang di jadi pegawai negeri sipil di semua kementerian, ada orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena aksesnya pendidikan. Itu pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah puluhan tahun. Kampus-kampus itulah yang kemudian menyuplai apa? Tenaga kerja, ya, pegawai negeri sipil. Kalau nggak ada Muhammadiyah, nggak ada kampus-kampus Muhammadiyah yang meluluskan sarjana-sarjana yang digunakan untuk menjadi pegawai negeri sipil, itu orang-orang pemerintahan semuanya isinya Kristen, ya, lulusan Atmajaya, lulusan apa? UKI, Tas Kristen Indonesia, lulusan mana itu? Salatiga, UKSW, lulusan mana lagi? Karena Kristen yang bisa membangun kampus-kampus perguruan tinggi itu yang melahirkan sarjana-sarjana. Kalau nggak ada Muhammadiyah, siapa yang bisa mengimbangi, Pak? Itu aja Muhammadiyah udah banyak warganya yang masuk di pemerintahan, tapi tetap petinggi-petinggi, menteri-menteri zaman Orde Baru itu dikuasai siapa? Kristen. Semua menteri ekonomi Kristen, bisa dilacak. Ya, ini sejarah. Ya. Ya. Alhamdulillah, kita nggak pernah minta-minta, kita nggak pernah maksa-maksa orang Muhammadiyah suruh jadi menteri atau suruh jor-joran bantu fasilitas Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah itu ada semangat apa? Ada semangat apa? Semangat untuk gotong royong, semangat untuk mujahadah, semangat untuk membangun amal usaha dari kantong-kantong kita sendiri. Insya Allah. Maka itulah kita syukuri perjalanan 109 tahun ini, ya, dengan kita terus menebar nilai-nilai utama dan ta'awun untuk negeri yang kita cintai ini. Siapapun pemerintahannya, ya, siapapun yang berkuasa, kita harus tetap menjadi penyeimbang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dikasih amanah ikut mengelola negara, alhamdulillah. Kalau enggak pun kagak apa-apa. Kita bisa mandiri, kita independen, kita tidak bisa ditekan-tekan. Insya Allah. Maka itu kita harus jaga dan rawat Muhammadiyah ini sebagai aset bangsa, sebagai ormas Islam modern yang paling sukses di dunia. Ini sudah diakui oleh banyak pakar-pakar, profesor-profesor dari luar negeri. Maka itu hidup-hidupilah Muhammadiyah. Dan jangan kita cari penghidupan di Muhammadiyah, insya Allah. Sewajarnya kita mendapatkan apa yang bisa kita dapat, ya. Kalau bapak ibu guru dapat gaji, dapat honor dari sini, dari Muhammadiyah, yaitu karena amalnya, karena prestasinya, ya. Dan Muhammadiyah mungkin nggak bisa memberikan banyak,
tapi yang bisa dilihat adalah kita bisa membangun umat ini dengan kerja-kerja dan amal yang nyata. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku Pesan-Pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi. Buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.